Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Nanti kita akan menghasilkan aplikasi yang tetap dari Flutter. Kita akan menghasilkan nanti seperti ini. Kita bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus data mahasiswa. Oke, saya share screen dulu. Share screen. Oke, oke. Nah, kita misalnya gini, kita klik di menu mahasiswa, kita klik. Misalnya kita menambahkan data baru. Misalnya kita menambahkan data baru, kita klik tambah. Misalnya NIM-nya 220101134. Namanya Triyono. Oke, asal kotanya Boyolali. Dan kita klik simpan. Nah, muncul di sini. Misalnya kita mau mengedit sekarang, kita edit data. Kita klik datanya tadi. Amin misalnya kita ganti Soleh misalnya. Soleh, kita simpan, klik. Oke. Dan kita menghapus data Soleh, kita klik Soleh, dan kita hapus. Oke. Nah, bagaimana caranya membuat seperti ini? Oke. Kita buka Visual Studio dulu. Oke, kita buka Visual Studio. Oke, share screen. Oke. Nah, ini sebelum kita menulis kode-kodenya, di PC-nya atau di komputernya harus sudah terinstal satu Node.js, kemudian yang kedua database MySQL, kemudian yang ketiga itu aplikasi Postman, Postman ya, Postman sudah kita install di komputer kita. Oke, setelah kita install, kita akan membuat web service. Kita akan buat web service. Ini sudah saya buat. Ini kita membuat project baru namanya web service ya, web service. Web service. Oke. Nah, kita awali dengan membuat data ya, membuat data di ini materi yang materi ke-6 ya. Oke, kita buat dulu database-nya di MySQL, nama datanya SIDB ya. SIDB, kemudian kita membuat file koneksi. Kita buat file koneksi ini, koneksi. Oke, koneksi. Nah, ini untuk mengkoneksikan ke tadi, ke database yang telah kita buat. Oke, apabila connect, maka tulisannya berhasil connect database. Apabila gagal, tulisannya gagal connect database. Oke, setelah membuat koneksi, kita membuat model ya, model. Tadi kan yang pertama buat database, kemudian yang kedua membuat file koneksi JS di folder web service, kemudian kita membuat model. Nah, model, kemudian kita membuat file mahasiswa.js ya, mahasiswa
mahasiswa titik JS ya. Mahasiswa JS itu ini untuk mengkoneksikan tadi. Oke, kemudian ini tadi eh, apa tabelnya, membuat tabel di MySQL tadi. Eh, tabelnya NIM, kemudian nama dan alamat. Oke, setelah membuat model, kita membuat ini apa? Ini oke, kita di bagian roots. Ini roots kita membuat folder root ya, kemudian mahasiswa JS ya. Ini isinya tadi untuk apa menampilkan data, kemudian tambah data, hapus data dan ubah data tadi. Oke, informasi JS sudah. Ini tadi isinya ada tampil data, kemudian tambah data, hapus data ya. Oke, yang ini maaf mahasiswa CS ya. Oke, tampil data, tambah data. Oke. Oke. Oke, kemudian kita kembali ke apa? Project yang kita buat sebelumnya. Tadi kan ini web service-nya. Kita kembali ke project sebelumnya. Ini tak buat nama Triono 2. Triono 2. Kemudian kita ke ke folder halaman di mahasiswa.dart ya. Mahasiswa.dart. Oke, kita tulis screen-nya seperti ini. Oke, ini untuk itu ya. Karena kita masih localhost ya, masih localhost, kita ketiknya localhost ya. Oke, tokennya 1234566. Oke, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita membuat file lagi, namanya mahasiswa detail dan mahasiswa tambah ini. Oke, oke ya. Oke, ini. Oke, nah ketika kita tadi mengcompile ya, mengcompile programnya, jangan lupa node-nya di node demonya ya, di apa diaktifkan dulu ya, diaktifkan dulu, atau dimulai dulu. Jadi kemudian jangan lupa untuk database-nya juga di diaktifkan. Nanti kalau tidak diaktifkan nggak bisa nanti. Oke, oke. Kemudian setelah jadi, kita juga bisa apa mendeploy file ini ke bentuk APK sehingga bisa diinstal di Android caranya ini seperti panduan yang di-share oleh Pak Sopii. Oke, ini deploy ke APK. Oke. Oke, ini ada dua cara. Ada cara satu,
yang cara mudah, tapi tergantung lama tergantung koneksi internetnya. Tadi saya menggunakan cara yang kedua. Saya menggunakan cara yang kedua, tinggal copy paste saja. Yang pertama kita install ini, eh, install Java SDK ya. Kita install dulu, kemudian kita ekstrak Grendel. Grendel zip ini kita ekstrak, kemudian kita kopikan hasil ekstrak tadi ke C user, kemudian nama usernya, nama user laptopnya ini. Nah, setelah di ekstrak Grendel zip-nya, yang ketiga kita ekstrak SDK-nya. Nah, kita ekstrak SDK zip-nya dan kita kopikan di sini C user, nama user, app data lokal Android SDK. Kita lihat di komputer saya sudah tak paste tadi. Oke, tadi tak paste di mana tadi? Kita cek C, kita C ya. C, kemudian user, C user. Ini namanya kebetulan Asus. Oke, ini tak paste di sini. Oke, kemudian SDK-nya di copy di C user app data, C user ya, C user app data. Kalau ini tidak muncul, ketik aja di sini C user app data. Nah, ini kemudian lokal Android ya, lokal Android. Nah, ini ada folder SDK. Oke. Kemudian setelah kita ekstrak dan kita copy paste, kemudian kita atur paths-nya, ya, paths di Flutter-nya kita buka, kita pakai komen from aja, oke, cmd, oke, cmd, habis cmd, oke, wih, kok ada ini cmd, cmd, nih. Oke, kita jalankan tadi perintah tadi ya. Perintah tadi kita jalankan, ini kita jalankan pada perintah tadi, perintah ini. Oke, kemudian kita kalau sudah jalan menunggu ya, dan kita klik Flutter Build APK. Oke, nanti hasilnya ada di folder ini project output APK release, kita cek ya. Kita cek, saya kan ada di project saya di sini, di sini project 2, Triano 2, ini sini app output APK ya ini. Nah, ini app release APK. Oke. Ini bisa diinstal di Android. Dia nanti akan menghasilkan tadi seperti ini. Oke. Mahasiswa tambah dari Dewi, nimnya dulu 22.10.11.31. Namanya Dewi. Alamatnya Sukoharjo. Kita simpan Dewi, kita ubah misalnya Dewi jadi Siska. Kita simpan. Oke, Siska.
Oke, demikian dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.